Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Kita memasuki minggu yang baru di hari Senin ini. Kita akan mengawali pekan kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari mempersiapkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan, untuk setiap cinta kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan kami bersyukur karena Tuhan begitu baik, karena Tuhan selalu ada bagi kami. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, mengurapi kami, supaya kami dapat memahami kehendak Tuhan dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat yang 11 hingga ayat yang ke-12. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Yang demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan melaksanakan di tengah kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh semangat, dan penuh dengan sukacita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kalau misalnya diminta begitu, alasan kenapa sih kok kita membenci orang lain, pasti ada banyak alasannya. Ya dia begini, dia begitu, dia lalalala, dia lili-lili, dia melakukan hal ini, dia melakukan hal itu. Tetapi pada hari ini kita membaca ayat yang bagi saya kok gitu ya. Ayat ini bertanya, kenapa? Apa sebabnya si Kain membunuh Habil? Dan jawabannya adalah karena semua yang ada dalam diri Kain itu jahat dan segala yang ada di diri Habil itu benar. Nah, jadi orang kadang melogikakan, membenarkan tindakannya bahwa saya membenci karena ada alasan yang besar, ada alasan yang banyak. Rupanya enggak, sikap membenci adalah sikap yang jahat. Dan tidak ada alasan untuk membenarkan sebuah kebencian. Jadi, apapun alasannya, ya enggak seharusnya kita membenci orang. Benar-benar enggak seharusnya, karena kebencian itu datangnya dari si jahat. Dan kita ini harusnya hidupnya saling mengasihi. Nah, ini sangat relate sama jemaat pada saat itu, karena umat saat itu sedang terpecah belah. Ya karena adanya penyesatan, ya karena adanya satu dan lain hal. Jadi dalam hal mengasihi, mereka sedang mengalami krisis dan mereka sedang menormalisasi, bukan membenarkan tindakan membenci itu, bahwa ya kalau keadaannya begini wajarlah kalau membenci. Ternyata tidak wajar, bahwa membenci itu adalah perbuatan yang jahat dan yang harusnya kita lakukan adalah saling mengasihi. Nah, walaupun ketika kita mengasihi, walaupun kita ketika berbuat baik itu akhirnya orang-orang membenci kita atau orang merasa soan banget, angel banget wonge, itu kan membuat orang membenci kita. Nah, itu enggak masalah gitu. Maksudnya enggak masalah adalah ya itu memang adalah wajar, karena kalau dibaca ayat yang ke-13, janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Jadi ya biasa aja gitu, memang dari zamannya Kain dan Habil yang baik seringkali dibenci gitu. Perbuatan yang benar seringkali dibenci. Nah, ini jadi refleksi loh buat kita. Jangan-jangan ketika kita membenci orang, ketika kita membenci tindakan seseorang, jangan-jangan sebenarnya dia lagi melakukan tindakan yang baik dan kita sedang dikuasai oleh kejahatan. Nah, kalau sekarang lagi denial dalam diri, enggak kok dia yang jahat, aku yang baik. Kita pertanyakan lagi, karena sebenarnya kebencian itu datangnya dari yang jahat. Dan harusnya kita semua hidupnya adalah saling mengasihi. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hari ini kita kembali diingatkan bahwa tidak ada alasan untuk membenci. Karena membenci itu datangnya dari si jahat, dan kita harusnya punya ribuan alasan untuk mengasihi. Salah satunya dan yang paling utama adalah karena Tuhan mengasihi kita.
Coba kalau Tuhan juga cari alasan gitu buat membenci kita. Tuhan punya jutaan alasan. Ya soalnya Dana Diakumala tuh orangnya begini, orangnya begitu, ya nggak layak lah dia dikasihi. Kalau Tuhan cari-cari alasan untuk membenci, habislah kita semua ini. Tapi Tuhan selalu mengasihi kita, bahkan dengan jutaan alasan membenci. Jadi hari ini mari kita stop cari alasan untuk membenci, dan mari kita cari alasan untuk mengasihi. Karena jangan-jangan ketika kita membenci, kita bukan dalam posisi yang benar, tapi justru kita dalam posisi yang dikuasai oleh kejahatan. Jadi selamat menjalani hari, selamat mengasihi, dan stop saling membenci. Ya pelan-pelan kita urai benang-benang kebencian kita supaya akhirnya menjadi benang yang mengasihi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan, dan terima kasih karena Tuhan mengasihi kami walaupun Tuhan punya banyak sekali alasan untuk tidak mengasihi kami. Tapi terima kasih karena Tuhan memilih untuk mengasihi kami. Dan kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk memilih agar kami bisa mengasihi orang lain sama seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Dan walaupun kami punya banyak alasan untuk membenci orang lain, kiranya Tuhan menyadarkan kami untuk melihat bahwa kami punya lebih banyak alasan untuk mengasihi orang lain. Mampukan kami untuk meminta ampun, dan mampukan kami juga untuk memberi ampun. Seluruh kehidupan kami, seluruh aktivitas kami, pekan ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap taati protokol kesehatan. Ini semua belum berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.